Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali sahabatku yang dirahmati Allah. Di kesempatan ini memasuki materi yang ke-6. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. 16, 17, 18. Target kita hari ini. Untuk teknisnya masih sama, kita ulang 3 kali, masing-masing 3 kali. Kemudian nanti saya berikan contohnya, kemudian teman-teman mulai mengikuti bacaannya dan menghafalkan ya. Semoga Allah mudahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Silakan teman-teman. Kita lanjutkan ayat yang ke-17. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Am amintum man fis samaa'i عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. Silakan teman-teman. Kita lanjutkan di ayat yang ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. Silakan teman-teman. Baik, kita lanjutkan terjemahnya, ayat dan terjemahnya. A'amintum man fis samaa'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ya. Apakah kalian terhadap Tuhan yang di langit ya, bahwa Dia akan membenamkan bersama kalian bumi ya, maka tiba-tiba fa idza hiya tamur, maka tiba-tiba dia bumi itu bergoncang ya. Jadi di sini disebutkan sudah merasa amankah kamu bahwa Dia akan yang ada di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia tergoncang. Lalu ayat yang ke-17, am amiltum man fis sama ya, ataukah kalian amiltum man fis sama terhadap Tuhan yang di langit ayyursila, bahwa Dia akan mengirimkan alaikum di atas kalian hasiba,
ataupun angin yang mengandung batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana kebenaran peringatanku. Maka di sini kata Allah, atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang ada di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu, ya, yang berbatu kepadamu. Namun di sini kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatan. Itu yang diberikan oleh Allah, ya, disampaikan oleh Allah. Kemudian yang ke-18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, ya, dan sungguh kadzdzaba telah mendustakan, ya, orang-orang yang min qablihim sebelum mereka. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana dia kemurkaanku, bagaimana dengan kemurkaanku, ya. Artinya, dan sungguh orang-orang yang belum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Itulah kata Allah, ya. Dan ayat ini membahas tentang ancaman, ya, ancaman Allah kepada orang-orang kafir. Itulah sahabat yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjutkan di tafsir dari ataupun tadabbur ayat dari 16 sampai dengan 18. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memperingati orang-orang kafir mengenai azab, ya, karena bab dari ayat 16 ini adalah ancaman Allah bagi orang-orang kafir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang kafir mengenai azab yang akan menimpa mereka, ya. Maka apabila tetap dalam kekafiran, maka peringatan Allah Subhanahu wa taala yang berikan, karena peringatan ini yang Allah berikan ini, mereka seakan-akan masih merasa aman, ya. Masih merasa tidak ada hal-hal yang yang akan menimpa mereka kelak, begitu, ya. Jadi aman dalam artian di sini adalah nyaman dari dan terhindar dari azab Allah. Bahkan mereka merasa tenang, gitu, ya. Malah mengklaim, ya, telah mendapat rahmat Allah, gitu. Maka di sini kesenangan duniawi yang mengelilingi mereka saat itu. Sedangkan pada ayat yang 17 ini, yang selanjutnya itu, di Kementerian Republik Indonesia menafsirkan bahwa dengan kisah kaum terdahulu yang diajab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti azab yang menimpa kaum Nabi Lut sebab mendustakan ajarannya. Maka dari kisah itu pula orang-orang kafir memperhatikan betapa menderita, ya, umat terdahulu yang mendustakan Allah dan nabinya, ya. Dan pada saat yang bersamaan manusia juga akan menyaksikan betapa dahsyatnya azab, ya. Namun pengetahuan manusia saat itu tidak ada gunanya. Mereka semua baru menyesali perbuatannya tatkala azab itu telah datang menimpa mereka. Sedangkan di sini Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jailani menafsirkan di sini bahwa dengan sultani wa lalu di sini juga artinya, ya, hukum, ya, ada sebab ada hukum-hukum Allah ataupun sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah atas izinnya, sewaktu-waktu bisa meluluh lantakan, ya, kehidupan manusia. Karena itu janganlah kemudian kita merasa aman yang menimbulkan kelengahan dan keterlenaan, ya. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala itu mudah saja menimpakan gempa bumi, memberi azab dan sebagainya. Dan itulah yang dikandung di dalam ayat 16 dan 17. Sedangkan ayat 18 di sini juga di dalam tafsir, ya, tafsir di sini kita ambil tafsir kemudian kita ambil ambil pelajaran di dalam ayat ini. Tentunya kita jangan sampai ada di hati kita merasa aman-aman dari Allah, karena orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk kebaikannya, di dalam hatinya diletakkan kepekaan, kehati-hatian, selalu mawas diri,
sehingga ia tak pernah merasa aman dari azab Allah, dan ia merasa merasa aman dari kesalahan dan kehilafan. Nah, ia tidak pernah aman dari kekurangan dan kelemahan itu karena ia selalu berintrospeksi dirinya. Setiap perkataan perbuatannya sudah benar ataukah sebaliknya, lebih kepada banyak bermuhasabah diri, ya. Maka di sini Hatim Al-Asham mengingatkan kepada kita bahwa janganlah kalian tertipu oleh kedudukan yang mulia, ya. Sesungguhnya tidak ada tempat terbaik kecuali surga dan ridhonya. Dan jangan juga kita tertipu dengan banyaknya ibadah, ya. Karena iblis yang lebih banyak amal ibadah, namun ia menjadi makhluk terlaknat. Dan jangan pula kita juga tertipu dengan banyaknya ilmu, ya. Dan karena sesungguhnya banyak orang yang berilmu melupakan ilmunya, ya. Itulah hikmahnya, ya, pelajaran yang kita bisa ambil. Lalu hikmah yang bisa kita petik dalam kesempatan ini juga, kita jangan pernah merasa aman dari dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita enggan dan meninggalkan amal soleh kita. Tapi ingat, jangan pula kita merasa ujub, ya, berbangga diri dengan kuantitas amalan kita, sebab kita tidak ada keimanan ketaatan yang menyebabkan orang-orang itu masuk surga, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan ini semoga kita menjadi makhluk-makhluk yang senantiasa merasa muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah, dan kita tidak mudah terjerumus di dalam kemaksiatan-kemaksiatannya yang kesesatan-kesesatan, sehingga kita senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.